Senja yang indah dan langit berwarna jingga kemerahan, seolah tersenyum sambil menatap dua manusia yang diselimuti rasa gundah gulana, akibat ajakan menikah yang begitu dadakan. Kini keduanya serasa terjebak dalam badai emosi. Anda sedang tidak bercanda kan Tuan? Tanyanya tidak berani menatap kedua pasang mata yang jaraknya begitu dekat dan terus memandangnya seolah ingin mendapatkan jawaban yang diharapkannya. Kau bilang aku bercanda. Mana mungkin aku bercanda dalam situasi seperti ini, Zara? Jawabnya seolah tidak terima dengan perkataan dari Zara. Zara kembali terdiam sambil tertunduk, sedangkan Sagara masih mencengkram kuat kedua bahunya. Tapi aku telah memiliki suatu rencana. Ujarnya mencoba meyakinkan Zara. Apa itu Tuan? Tanyanya sambil mendongak. Ditatap seperti itu, Saga seolah telah kehilangan konsentrasinya, ia pun tidak kuasa karena saling tatap seperti ini, entah kenapa rasanya ia ingin sekali mengecup bibir ranum milik Zara, sampai-sampai bibirnya bergetar, akan tetapi ia kembali tersadar dan berusaha menepis pikiran kotornya. Ayo Saga, kau harus fokus dan relaks. Ucapnya dalam hati. Baiklah Zara, aku punya rencana untuk menikah kontrak selama 1 tahun denganmu, bagaimana, apa kau setuju? Kau tidak usah khawatir, di sini kau tidak akan pernah dirugikan, dan aku tidak akan menuntut hakku sebagai seorang suami padamu, kau cukup berperan sebagai ibu, sambungnya Maura, karena di dekatmu, Maura merasa bahagia. Kali ini Sagara mengatakan semuanya berdasarkan dari relung hatinya yang paling dalam. Tuan, tapi maaf aku tidak bisa nikah kontrak, sama saja kita mempermainkan pernikahan, dan Allah sangat tidak menyukai hal ini. Balasnya sedikit terbata. Ini adalah perintah Zara Hafizah, apa kau masih mau hidupmu aman, hah? Sungutnya sambil menyentak. Zara pun menjadi kesal dibuatnya sehingga ia berusaha untuk menjauh dan terlepas dari cengkraman tangan Sagara di kedua bahunya. Anda berani mengancam saya? Sagara malah mengerutkan dahinya. Hei, aku bilang ini adalah perintah, dan aku tidak mengancammu. Elaknya merasa paling benar. Zara pun semakin kesal dibuatnya. Ia sampai mengepalkan kedua tangannya. Anda jangan berpura-pura bodoh, Tuan. Balasnya geram. Lalu ponsel miliknya tiba-tiba saja berdering, Zara pun buru-buru mengambilnya dari dalam tas kecil miliknya. Setelah tahu nama yang tertera dari dalam ponselnya, Zara cukup terkejut karena Dewi yang telah menelpon dirinya. Assalamualaikum Ra. Ucapnya sampai terengah. Waalaikumsalam, Wi. Jawabnya dengan dahi mengkerut. Ra, Lala, mulai terasa sakit lagi di bagian perut bawah, wajahnya juga pucat. Mendengar Dewi berkata seperti itu, Zara semakin panik dibuatnya, lalu ia menutup sambungan teleponnya dan bergegas pergi. Kau mau kemana Zara? Urusan kita belum selesai. Bentaknya kembali sambil meraih tangan Zara lalu menggenggamnya. Maafkan saya Tuan, Lala, Hicks. Tiba-tiba saja Zara menangis di depan Sagara, otomatis Saga pun menjadi tidak tega melihat kondisi Zara yang seperti itu, entah ada dorongan apa, ia malah mencoba memeluknya, agar dirinya bisa jauh lebih tenang. Dek. Baik Zara dan juga Saga, keduanya malah merasakan debaran aneh. Zara pun tersadar apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Sagara. Kenapa Tuan memelukku? Tanyanya dengan kepala tertunduk dan mencoba menjauhkan tubuhnya. Namun sayangnya Sagara tidak mau menjawabnya, ia malah pergi meninggalkan Zara, lalu ia pun menoleh. Kau mau sampai kapan berdiam diri di sana? Segera kau jemput Lala dan bawa putrimu ke sini, aku akan memerintahkan Pak Tito untuk mengantarkan kamu ke rumah temanmu dan bergegas membawa putrimu ke sini. Perintahnya telah menyadarkan Zara dari lamunannya, hingga pada akhirnya Zara bergegas pergi untuk menemui Pak Tito di parkiran rumah sakit, beruntungnya jarak rumah sakit menuju rumah Dewi tidak begitu jauh. Saga pun terus menatap punggung Zara yang kian menjauh dari pandangannya,
lalu secara tiba-tiba saja ia malah tersenyum tipis, karena teringat momen yang barusan telah terjadi. Dasar bodoh kau Saga, kenapa barusan kau malah memeluk wanita itu, cek. Ungkapnya bermonolog. Sekitar 20 menit, kini Zara tiba di rumah Dewi, dan Akila pun buru-buru dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, Lala terus saja meringis kesakitan dalam pelukan Zara. Wajahnya yang pucat serta tubuhnya yang lemah, membuat Zara semakin diselimuti rasa sedihnya. Dia tidak tega melihat Lala, bocah kecil yang harus mengidap penyakit yang mematikan. Sungguh bagi Zara, semua kejadian ini tidaklah adil. Setibanya di rumah sakit, Lala langsung dilarikan ke ruangan IGD untuk segera ditindak oleh dokter. Sedangkan Sagara malah merasa cemas akan kondisi Lala dan juga Zara. Dirinya yang saat ini berada di dalam kamar putrinya seraya ingin pergi menemui Zara. Papa kenapa? Kau terlihat cemas. Oh iya Pah, Bunda Zara mana? Tanya Maura sambil celingak-celinguk mencari keberadaan Zara. Zara pulang ke rumahnya nak. Loh, kau pulang? Cetusnya dengan wajah ditekuk. Sagara hanya bisa menghela nafasnya, saat putrinya berkata seperti itu. Maura, saat ini kondisi Lala juga sedang sakit dan tadi Papa memerintahkan Zara untuk segera membawanya ke rumah sakit ini. Jawabnya telah membuat Maura tercengang. Apa, Lala sakit lagi? Pak, aku ingin bertemu dengan Lala, please. Rengeknya sambil memohon. Saga pun mengusap lembut kepala putrinya. Ia tidak menyangka jika Maura begitu dekat dengan Lala. Nanti ya nak, setelah kondisimu mendingan, kamu pasti akan bertemu dengan Lala. Maura pun mengangguk patuh. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, Saga pun buru-buru membukanya, rupanya yang telah datang adalah John. Selamat sore Tuan, bagaimana kondisi Nona Maura? Tanyanya sambil membungkuk. Pah, mending sekarang Papa pergi temui Bunda Zara, itu yang datang Pak John kan? Sagara malah menoleh ke arah putrinya. Iya Maura, kau serius dengan ucapanmu barusan? Serius Pah, sudah gi sana temani Bunda. Betul sekali Tuan, biar saya yang menjaga Non Maura di sini. Sahut John ikut menimpali. Akhirnya Saga bergegas pergi untuk menemui Zara. Ia sendiri sudah tahu dengan pasti jika Lala dilarikan ke ruang IGD. Sedangkan John, malah mengacungkan kedua jempolnya ke arah Maura dan Maura membalasnya dengan memberikannya 2 jempol mungilnya sebagai tanda rasa terima kasih, karena John berada di pihaknya, yakni agar papahnya bisa dekat dengan Bunda Zara. Setibanya di ruang IGD, Saga mendapati Zara sedang mondar-mandir di depan pintu masuk IGD. Kau ngapain mondar-mandir gak jelas kayak gitu Zara? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Zara pun tidak kuasa untuk tidak menahan air matanya di depan Sagara. Maafkan saya Tuan, saya barusan telah bertemu dengan dokter yang menangani Akila. Terus bagaimana kondisi putrimu sekarang? Hiks. Zara malah menangis. Kemudian Sagara mendekat, lalu kembali bertanya sambil membungkuk, agar bisa sejajar, ditatapnya wajah seorang wanita yang selalu menggetarkan hatinya saat ini. Katakanlah Zara, aku ingin tahu kondisi putrimu. Tanyanya berbicara lembut. Putriku harus segera melakukan operasi transplantasi ginjal secepatnya dan kalau sampai bulan depan tidak segera ditindak dan tidak melakukan operasi transplantasi, maka nyawa putriku tidak akan tertolong. Ucapnya dengan bibir yang gemetar. Kamu yang sabar Zara. Aku tidak bisa sabar, Tuan. Putriku sedang sekarat. Balasnya sambil menangis. Hingga pada akhirnya tanpa berpikir panjang, Zara pun melakukan hal nekat demi keselamatan Akila. Tuan, apakah lamaran Tuan masih berlaku? Tanyanya sambil menatap serius Sagara. Mendengar Zara bertanya seperti itu, Saga senang bukan kepayang. Of course Zara, tawaranku belum lewat dari 24 jam, jadi masih berlaku. Ucapnya tersenyum senang.
Kini Zara mulai mengatur nafasnya agar bisa jauh lebih tenang. Jika seandainya saya menerimanya, apakah Tuan bisa membantu biaya operasi putriku? Jujur saja jika saya tidak memiliki uang sebanyak itu untuk biaya pengobatan Akila, maafkan saya Tuan, saya terpaksa melakukan hal ini demi keselamatan putriku, karena Lala adalah satu-satunya harta yang aku punya di dunia ini. Tegasnya, kali ini Zara tidak peduli jika harus menjatuhkan harga dirinya, demi kesembuhan Lala, apapun akan ia lakukan. Lalu Saga kembali mencengkram kuat kedua bahunya. Jadi intinya kita menikah demi kebahagiaan Maura dan juga Akila, meskipun di antara kita tidak dilandasi dengan rasa cinta. Maka dari itu kita akan mencoba menikah secara kontrak selama 1 tahun, bagaimana Zara kau benar-benar sanggup? Dan kau tenang saja, karena tugasmu hanyalah memberikan kebahagiaan untuk Maura, putriku. Seluruh biaya kehidupanmu dan juga putrimu akan aku tanggung, dan kau tidak usah memikirkan biaya pengobatan untuk putrimu. Ucapnya meyakinkan Zara. Baiklah Tuan, saya percaya dengan Anda, hanya 1 tahun kan? Tanyanya kembali untuk memastikan. Iya Zara, namun perjanjian nikah kontrak kita akan batal jika kita saling mencintai. Dek. Zara langsung diam seketika saat Tuan Sagara berucap seperti itu. Cinta. Aku sudah tidak percaya dengan hal itu, mencintai itu rasanya begitu sakit, dan aku tidak ingin merasakannya lagi, sudah cukup aku kecewa dengan pernikahanku yang dulu. Batinnya diselimuti rasa trauma akan kisah masa lalunya. Bersambung.